Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di KIS pada malam hari ini. Walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tapi Tuhanlah yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Sebelum kita mulai KIS ini, mari kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk setiap berkat Engkau yang luar biasa untuk kehidupan kami. Dan terima kasih Bapak untuk kesempatan kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan Yesus lewat KIS ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Kami juga mau buka hati kami, buka telinga kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan apa yang mau Engkau sampaikan pada setiap kami. Biar Roh Kudus Engkau yang berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Sekali lagi kami mau serahkan KIS ini ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Jadi tema kita pada malam hari ini yaitu worry will it help. Jadi khawatir, apakah itu membantu kita? Ya. Jadi ini topik yang sangat simpel, tapi mungkin ini sangat relate ya sama kehidupan kita karena hidup manusia itu diibaratkan nggak pernah lepas ya dari yang namanya kekhawatiran. Semua orang pasti pernah punya kekhawatiran. Dan menurut saya mungkin nggak pernah ada ya orang yang nggak pernah ngerasain khawatir sekalipun gitu, kayaknya nggak ada gitu. Atau mungkin saudara-saudara semua malam hari ini mungkin ada yang sedang merasakan kekhawatiran gitu ya. Jadi apa saja juga gitu yang biasanya kita khawatirkan. Banyak hal biasanya, mulai dari hal yang paling kecil, sangat minor, sampai hal yang paling besar. Paling kecil mungkin kalau kita keluar rumah gitu ya, tiba-tiba di jalan ingat, aduh kompor udah matiin belum ya? Nah, kita khawatir, terus bisa berkembang jadi besar gitu ya, aduh gimana kalau sampai kebakaran segala macam gitu. Atau mungkin kita didiagnosis dokter menderita suatu penyakit yang berat. Mungkin kita langsung kepikiran, kita khawatir apakah saya bisa sembuh dari ini Tuhan, dan segala macam gitu kekhawatiran. Jadi dalam hidup kita nggak pernah lepas ya sama yang namanya kekhawatiran. Di pernikahan ada kekhawatirannya sendiri. Dalam usaha pekerjaan ada juga kekhawatirannya sendiri. Misalnya sekarang gitu ya, kondisi pandemi yang kita udah lewatin setahun, mungkin para pelaku usaha punya kekhawatirannya sendiri gitu. Apakah usaha saya masih bisa bertahan dengan kondisi seperti ini? Atau mungkin yang bekerja di sebuah perusahaan pasti ada kekhawatirannya sendiri gitu. Apakah bos saya masih bisa menggaji saya untuk bulan depan? Apakah saya masih bisa bertahan di perusahaan ini selama pandemi gitu? Jadi apapun background kita, apapun kehidupan kita, kita punya kekhawatirannya sendiri. Dan saya yakin nih gitu ya, pelajar sekalipun gitu ya, anak SD kemungkinan udah punya kekhawatirannya sendiri ya gitu. Ketika mereka ulangan mungkin, aduh nilainya kalau jelek gimana ya gitu segala macam. Jadi memang manusia itu tidak pernah lepas dari yang namanya kekhawatiran. Jadi kalau menurut seorang profesor, namanya Profesor Adrian Wells, dia itu profesor Clinical and Experimental Psychopathology di University of Manchester, dia tuh bilang, khawatir itu tuh merupakan proses berpikir yang normal. Jadi sebagai survival instingnya manusia, menurut profesor itu. Malahan kekhawatiran yang bisa dikelola dengan baik, itu bisa jadi pemicu kita tuh untuk bisa lebih produktif. Dan nggak menunda pekerjaan-pekerjaan kita, dan kita tuh bisa memperbaiki kesalahan yang sebelumnya dibuat gitu. Jadi contohnya gini gitu ya, kita mau buka usaha sesuatu gitu, terus kita kepikiran, aduh gimana ya kalau misalnya produknya nggak masuk ke pasar gitu. Nah dari kekhawatiran yang direspon dengan baik, itu bisa menghasilkan ide-ide kreatif kan, untuk kita, oh gimana biar produknya begini ini, biar bisa diterima sama masyarakat gitu. Tapi seringkali manusia ya, kecenderungannya itu, kekhawatirannya destruktif. Kebanyakan manusia
kecenderungannya seperti itu gitu. Jadi kekhawatiran yang muncul tuh dipikirin secara berlebihan, bahkan sampai menghalangi personal growth-nya kita, itu pertumbuhannya kita, menghalangi goals-nya kita gitu. Jadi kita terlalu berkutat sama kekhawatiran itu, bahkan bikin kita sampai kehilangan sukacita. Karena kita terlalu khawatir, terlalu memikirkan kekhawatiran itu dengan sangat berlebihan. Kita sampai kehilangan peluang-peluang baik yang muncul karena kita terlalu takut untuk mengambil kesempatan itu karena kita takut gagal. Terus kekhawatiran yang berlebihan itu membuat kita juga nggak produktif karena ya itu tadi, kita takut gagal. Bahkan kekhawatiran yang berlebihan itu membuat kita jadi depresi, susah tidur malam-malam karena kita terlalu memikirkan itu berlebihan. Dan saya pun sejujurnya gitu, saya tipe orang yang gampang sekali memikirkan hal-hal detail, itu kepikiran banget gitu sampai nggak bisa tidur, dan itu tuh tidak mengenakan gitu karena saya terlalu memikirkan sesuatu dan kekhawatirannya tuh terlalu berlebihan gitu. Saya seperti itu, jadi bikin kita tuh kehilangan sukacita, depresi, susah tidur, bahkan bikin kita seperti lumpuh gitu, jadi tidak bisa melakukan apa-apa. Itu parahnya kekhawatiran yang tidak direspon dengan baik. Dan perlu diingat juga gitu ya, kalau menurut KBBI, khawatir itu apa sih? Jadi khawatir itu rasa takut, gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Gitu. Dan sebuah studi itu tuh menunjukkan rata-rata 85% prediksi negatif seseorang itu tidak terjadi. Itu menurut studi, ya. Jadi malam ini kita akan lihat menurut Alkitab soal kekhawatiran itu apa. Jadi dari tadi kan saya bahas menurut studi, menurut profesor gitu. Tapi kita mau lihat nih dari segi Alkitab itu apa sih yang dikatakan Alkitab soal kekhawatiran. Karena kita yakin dan percaya firman Tuhan ini adalah pegangan hidup kita. Dan hal kekhawatiran pun ada di dalam situ. Gitu ya. Dan kalau kita mau kelompokkan kekhawatiran itu, saya akan bahas 2 jenis kekhawatiran aja pada malam hari ini. Yang pertama yaitu soal pengambilan keputusan. Dan yang kedua itu soal pemenuhan kebutuhan jasmani. Jadi itu mungkin 2 hal yang seringkali orang khawatirkan. Yang pertama soal yang pertama itu soal pengambilan keputusan. Nah, apa yang Alkitab katakan soal decision worry? Jadi dalam hidup kita pasti dihadapkan sama banyak banget pilihan, benar nggak? Mulai dari kita bangun tidur sampai ke malam, di tengah-tengah itu kita dihadapkan dengan berbagai pilihan. Kita harus mengambil keputusan di keluarga kita, mengambil keputusan di pekerjaan kita gitu. Jadi kita dihadapkan sama berbagai masalah pengambilan keputusan, dan seringkali itu jadi problem yang cukup besar ya di hidupnya kita. Karena mungkin kita bingung, aduh kalau ambil jalan ini gimana ya endingnya gitu ya? Kalau ambil jalan yang ini benar nggak ya gitu. Jadi apa kata Alkitab menurut Alkitab soal decision worry ini? Kita mau buka di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ini kayaknya ayat yang udah sering kita dengar juga ya soal kekhawatiran gitu. Yang pertama, kita akan bahas perkataannya dari ayat 5 dan 6 ini. Yang pertama itu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, mari kita renungkan baik-baik. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau menurut versi terjemahan bahasa Inggrisnya itu, trust confidently. Jadi percaya dengan yakin, confident dengan yakin
tanpa keraguan. Jadi percaya yang benar-benar yakin, gak ada keraguan sama sekali. Ditambah belakangnya dengan segenap hati. With all your heart. Dengan segenap hati. Kalau kita bicara gitu sama keluarga kita atau anak kita atau pasangan kita, I love you with all my heart. Berarti itu benar-benar dengan segenap hati, rasa yang benar-benar strong gitu ya. Nah ini, percaya kita sama Tuhan tuh harus benar-benar strong, benar-benar yakin tanpa keraguan. Percaya kalau Tuhan itu memberikan yang terbaik. Percaya kalau Tuhan itu adalah pemilik hidup kita. Jadi Tuhanlah yang tahu gitu, kita tuh harus melangkah kemana. Tuhanlah yang lebih tahu apa yang terbaik buat hidup kita gitu. Dan Tuhan yang adalah pemilik hidup kita, Tuhan yang akan mengarahkan kita perlu berjalan kemana gitu. Jadi yang pertama yang perlu kita garis bawahi, kita perlu ingat selalu percaya kepada Tuhan dengan yakin tanpa keraguan, dengan segenap hati kita gitu. Itu yang pertama. Kemudian kita lanjut ke kalimat selanjutnya. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, ini yang perlu kita ingat di sini. Kita perlu sadar, seringkali pengertian kita sebagai manusia itu terbatas dan mudah salah. Bener nggak? Ya, karena kita manusia, kita terbatas. Tapi kecenderungan manusia itu suka menganggap dirinya tuh bisa melakukan segala sesuatunya. Yang kelihatan gampang lah, ini mah bisa, nggak usah berdoa gitu ya. Nah itu kecenderungan manusia, menganggap diri kita tuh bisa melakukan segala sesuatunya tanpa pertolongan Tuhan. Seringkali juga kita lupa gitu ya, terlalu berkutat sama pikiran kita gitu ya. Menurut saya emang ini mah bener dah kayaknya langkahnya gitu ya. Tapi tanpa kita minta hikmat sama Tuhan, tanpa kita berdoa sama Tuhan, minta pertolongan. Kita berusaha cari jalan keluar sendiri, tapi kita diingatkan ya di sini, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Karena kita manusia, kita terbatas, pengertian kita seringkali salah. Kita perlu minta hikmat sama Tuhan. Karena tadi, kita percaya Tuhanlah pemilik hidup kita, Tuhanlah yang lebih tahu jalan mana yang harus kita ambil. Tuh ya. Terus di ayat 6-nya, akuilah dia dalam segala lakumu. Maksudnya akui dia tuh apa? Jadi kalau kita lihat lagi ya terjemahan bahasa Inggrisnya itu, akui dia tuh submit. Submit tuh apa sih? Benar-benar tunduk. Tunduk, mengakui sepenuhnya otoritas yang lebih besar. Jadi menyerahkan diri kita pada otoritas yang lebih besar. Itu artinya submit. Itu artinya kita mengakui dia. Jadi kita benar-benar mengakui, kita benar-benar tunduk, benar-benar menyerahkan diri kita sama pribadi yang jauh lebih besar daripada kita, yaitu Allah sendiri. Ya. Jadi akuilah dia dalam segala lakumu. Jadi dalam setiap apa yang kita lakukan. Gak cuman kita tuh mengakui Tuhan besar itu ketika kita lagi dalam krisis. Kita minta tolong, ya Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau yang sanggup menolong saya. Nggak cuman pas momen itu aja, tapi dalam setiap apa yang kita lakukan. Truly in all your ways. Ya, mau di secara public atau private ketika nggak ada siapa-siapa, kita mengakui Tuhan. Baik nggak cuman pas ibadah doang gitu, tapi benar-benar kehidupan kita sehari-hari itu tuh merefleksikan kalau Tuhanlah yang pemilik hidup kita itu, yang ngedirect hidupnya kita. Nah itu, kita perlu mengakui juga gitu kalau Allah tuh adalah sebagai Tuhan dan kehendaknya itu sebagai keinginan tertingginya kita. Jadi jangan menganggap diri kita hebat, jangan menganggap kita bisa sendiri gitu. Kita perlu tunduk sama kekuatan yang jauh lebih besar daripada kita, yaitu Allah kita. Dan Tuhan menjanjikan di kalimat terakhir, Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi apabila kita melaksanakan hal-hal yang tadi gitu ya di atas, kita percaya dengan segenap hati kita tanpa keraguan, kita nggak bersandar pada pengertian kita sendiri, dan kita mengakui Tuhan dalam setiap
laku kita dalam setiap kehidupan kita, rewardnya apa? Ia akan meluruskan jalanmu. Allah berjanji untuk meluruskan jalan kita. Dia akan menuntun kita menuju sasaran yang ditentukan Tuhan, ya, bukan sasaran kita. Sasaran yang ditentukan Tuhan untuk kehidupannya kita. Dan Tuhan yang akan menyingkirkan segala halangan rintangan dan memungkinkan kita untuk achieve sasaran yang udah Tuhan set buat hidupnya kita. Gitu. Jadi yang pertama ini soal decision worry, kita ingat lagi gitu ya. Mungkin dalam keseharian kita diingatkan lagi harus ambil keputusan bahwa doa sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan ngedirect hidup anak-anaknya. Percayalah sama Tuhan kalau Tuhanlah akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi serahkan setiap keputusan yang harus kita ambil, serahkan sama Tuhan. Dan Tuhan yang akan meluruskan jalannya kita. Kuncinya tadi, percaya dengan segenap hati tanpa keraguan. Jangan bersandar sama pengetahuan kita pribadi gitu. Jangan bersandar dan kita akui Tuhan dalam setiap lakunya kita, kehidupannya kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekaligus poin yang terakhir pada malam hari ini, soal provision worry. Jadi pemenuhan kebutuhan yang ini kebanyakan orang juga suka khawatir gitu. Besok apakah saya bisa bertahan gitu ya di tengah pandemi ini dengan maksudnya penghasilan yang sangat berkurang gitu. Memang tidak mudah untuk menjalani kondisi yang sedang terjadi saat ini gitu ya. Tapi kita mau balik lagi ingat sama firman Tuhan yang udah Tuhan beri gitu ya di dalam firman Tuhan. Kita mungkin seringkali lupa gitu ya, apalagi kondisi yang COVID yang tidak menentu ini gitu. Nah, kita mau diingatkan lagi lewat ayat Matius 6 ayat 25 sampai 26. Ya, ini juga ayat yang mungkin sudah sering sekali kita dengar, tapi kita mau diingatkan lagi pada malam hari ini, ya. Matius 6 ayat 25 sampai 26. Karena itu, aku berkata kepadamu, ayat 25 dulu ya, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi kenapa Tuhan Yesus nulis seperti ini gitu, ngasih ayat ini buat pengikutnya? Kenapa? Karena Tuhan Yesus tuh tahu manusia tuh sering yang namanya khawatir kalau nggak ada makanan untuk dimakan, kalau nggak ada pakaian, yang kaya takut kehilangan harta, yang miskin takut tidak bertahan hidup, bahkan sampai kehilangan iman karena mereka bertanya-tanya, Tuhan kemana? Maksudnya Tuhan yang berjanji istilahnya memelihara kita, mana Tuhan gitu. Bahkan ada yang sampai kehilangan iman gitu. Nah, Tuhan Yesus kasih jawaban soal kekhawatiran ini ke pengikutnya. Ya tadi ya. Terus yang mau kita garis bawahi ini yang ayat B-nya nih. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Artinya apa sih kenapa Tuhan ngomong ini gitu? Jadi hidup dan tubuh itu jauh lebih istilahnya lebih penting, lebih mulia gitu daripada sekedar ya. Saya bilang sekedar makanan dan pakaian. Jadi Allah aja yang memberikan kita hidup dan tubuh ini itu hal yang besar kan buat kita. Masa Allah yang memberikan hal besar itu nggak memberikan hal kecil yang untuk menunjang si hidup, yaitu lewat makanan, atau menunjang si tubuh lewat pakaian. Poinnya di situ gitu. Jadi Tuhan yang menyediakan hal besar untuk kita, yaitu memberikan kita hidup lewat tubuh ini. Masa Allah sendiri yang memberikan hal besar itu nggak mau menyediakan provide hal kecil yang menunjang, yaitu makanan dan pakaian. Nah, itu yang dimaksud di situ. Jadi Tuhan tegaskan sekali lagi,
Allah yang memberikan hal besar untuk kita, yaitu hidup dan tubuh, Allah juga yang akan memenuhi menunjang lewat makanan dan pakaian. Jadi kalian gak usah khawatir gitu, intinya begitu gitu ya. Terus di ayat 26-nya ditekenin lagi sama Tuhan. Sekali lagi, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi Tuhan nekenin lagi ke pengikutnya yang lagi dengerin saat itu gitu. Lihat sok burung-burung di langit gitu ya. Mereka tuh nggak nabur, nggak nuai, tapi bisa dapat makan, bisa hidup gitu. Apalagi kita manusia gitu yang istilahnya mah jauh lebih berharga. Gitu dari situ ya Tuhan juga pasti akan memelihara kita gitu ya. Tapi ayat ini jangan disalahartikan, jadi tidak membenarkan kita buat nggak bekerja. Nggak ya, bukan seperti itu. Jadi Tuhan tuh nggak bermaksud ya, lewat ayat ini tuh nggak bermaksud bahwa mengadakan persiapan untuk kebutuhan fisik gitu ya, kita siap-siap maksudnya jaga-jaga untuk kebutuhan fisik tuh di masa depan itu salah. Bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu, tapi yang dilarang sama Yesus itu adalah kekhawatiran atau kecemasan yang menunjukkan bahwa kita tuh kurang percaya akan pemeliharaan dan kasihnya Allah sebagai Bapa kita. Gitu. Itu jadi poin yang kedua soal provision worry. Jadi kita diingatkan lagi lewat Matius 6 ayat 25-26, Allah lah yang akan memelihara kita. Tapi mungkin pada prakteknya sekarang kita di tengah kondisi yang mungkin sulit gitu ya saat ini. Kita bertanya-tanya dan jadi malah mungkin sempat ragu gitu ya. Tuhan, gimana ini maksudnya kebutuhan jasmani saya masih bisa hidup nggak ya sih sampai besok gitu ya. Nah ini kita diingatkan lagi lewat Matius 6 ayat 25-26. Ya, kita tetap berusaha yang terbaik dan Tuhan akan memelihara kita lewat mungkin cara-cara yang nggak bisa kita duga gitu ya, nggak bisa kita pikirkan. Dan mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan yang mungkin diberi berkat lebih di saat seperti ini, mari kita bantu untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan di masa seperti ini. Kita buka mata kita mau jadi saluran berkatnya Tuhan gitu untuk saudara-saudara seiman kita. Tuh, jadi malam hari ini kita diingatkan lagi soal worry, will it help? Ya, jadi kekhawatiran sebenarnya itu secara manusia wajar, tapi jangan sampai berlebihan, jangan sampai kita tuh bikin kita kesannya tuh nggak percaya sama pemeliharaannya Tuhan. Gitu. Tadi kita diingetin ya soal decision worry, pengambilan keputusan di Amsal 3 ayat 5-6. Serahkan segala pilihan-pilihan keputusan itu serahkan sama Tuhan. Ya, kita perlu banget ingat untuk percaya sama Tuhan segenap hati. Tanpa keraguan sama sekali kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itulah yang terbaik menurut versinya Tuhan. Ya, jadi kita perlu serahkan setiap keputusan-keputusan dalam kehidupan kita serahkan sama Tuhan. Dan percayalah gitu, Tuhan juga yang menjaga kita dalam segi kebutuhan jasmani. Tuhanlah yang akan memelihara. Burung-burung di udara Tuhan pelihara, bunga-bunga di padang Tuhan pelihara, apalagi kita manusia yang istilahnya berharga di mata Tuhan. Kita sebagai anak-anaknya. Tuhan pun akan memelihara kita. Jadi malam hari ini kita diingatkan kembali ya, diteguhkan kembali lewat pembahasan soal kekhawatiran. Mari kita kembali lagi sama Tuhan. Kita mohon ampun kalau mungkin kita sempat berpikir, sempat komplain istilahnya sama Tuhan. Tuhan kenapa gini, Tuhan kenapa gini. Kita minta ampun sama Tuhan. Kita diingatkan lagi malam ini, Tuhanlah pemilik hidup kita. Kita nggak perlu sampai khawatir berlebihan karena kita punya Bapak yang benar-benar Bapak yang selalu ngasih terbaik untuk kehidupannya kita. Sekian sharing pada malam hari ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Bapak untuk setiap berkat Engkau yang begitu luar biasa untuk kehidupan kami Tuhan. Ampuni kalau kami Bapak mungkin terlalu khawatir berlebihan akan hidup ini, terlalu khawatir berlebihan akan apapun yang mungkin sebenarnya di luar kontrol kami Tuhan. Kami mau minta ampun, kami percaya Bapa, Engkaulah pemilik hidup kami, Engkau yang tahu yang terbaik atas hidup kami, dan setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, itulah hal yang terbaik menurut versinya Engkau. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk peneguhan, untuk diingatkan kembali Tuhan lewat firman pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan Tuhan Yesus untuk Bapak Gembala kami, untuk keluarganya Tuhan. Kami mau selalu sertai dalam pelayanannya, dalam kehidupannya. Kami berikan kesehatan Tuhan, penyertaan yang daripada Engkau, untuk setiap majelis yang ada ya Bapak, untuk setiap pelayan Engkau, hamba Tuhan, untuk setiap jemaat Engkau juga Tuhan Yesus di GGP Shalom. Engkau yang tahu setiap pergumulan kami masing-masing, dan kami diingatkan lagi pada malam hari ini. Engkau adalah pemilik hidup kami, dan Engkau yang akan selalu memelihara kami, menuntun hidup kami ke jalan yang Engkau kehendaki ya Bapak. Sekali lagi terima kasih Tuhan untuk berkat firman pada malam hari ini. Yang mau serahkan semuanya, hidup kami, pekerjaan kami, keluarga kami, semuanya ke dalam tangan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang sudah berdoa mengucap syukur. Amin.